Tapi ketika perempuan yang memiliki high value, kenapa dianggap sombong? Nggak akan mempermasalahkan atau nggak akan begitu mempermasalahkan gimana kata orang lain lah gitu. Soalnya kan kita yang tahu ya gimana diri kita gitu. Nah, iya bener banget Kak. Tapi Kak, dalam hal ini pasti ada aja tantangan dalam meraih kepribadian yang punya high value ini Kak. Dari Kakak, gimana Kak cara kita untuk menghadapi tantangan apa aja dalam meraih kepribadian tersebut Kak? Menurut aku caranya melalui pendidikan ya. Karena dengan pendidikan banyak masalah yang akan bisa terselesaikan. Kayak masalah-masalah besar pun bagi aku bisa diatasi dengan pendidikan awalnya, karena pendidikan itu basic paling dasar ya untuk mengubah pola pikir manusia, itu dari pendidikan. Kita bisa mengubah cara pandang manusia juga dari pendidikan, yang ketika pola pikir dan cara pandang manusia berubah menjadi lebih baik, otomatis masalah yang lain juga akan terselesaikan dengan baik, seperti kemiskinan, kriminal, ketimpangan gender mungkin juga, lalu yang lain-lain deh pokoknya. Dengan pendidikan kita juga bisa kan melihat bakat minat kita apa, kelebihan dan kekurangan kita juga di mana, lalu cara kita mengatasi segala hal itu juga dibentuk dari pendidikan kan. Bahkan kepribadian kita juga dibentuk dari pendidikan kan. Toh cita-cita kita juga salah satunya akan terbentuk dari pendidikan dan dari bagaimana cara kita belajar kan. Ya itu sih menurut aku. Makanya hal yang paling penting, hal yang paling utama harus diakses bagi seluruh perempuan menurut aku itu adalah pendidikan. Karena ada banyak hal yang bisa diraih oleh perempuan nantinya juga dari pendidikan. Kayak yang dibilang sama Ibu Kartini kan, perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Karena dari pendidikan kan kita akan terasa gimana manfaatnya. Pendidikan itu kayak investasi jangka panjang untuk diri sendiri loh. Nah, iya benar Kak, aku sependapat juga sama Kakak. Semua tantangan yang kita alami dapat kita hadapi dengan langkah awalnya dari pendidikan. Karena pendidikan, semua orang akan mampu menyadari potensi diri yang ada di dalam dirinya dan bisa tampil lebih percaya diri. Selain itu, orang tersebut juga dapat memancarkan energi positif yang membuat sekelilingnya turut merasakannya. Dan perempuan tidak selamanya identik dengan tampilan yang cantik dan ciri feminim yang dimilikinya aja loh teman-teman. Perempuan juga memiliki nilai tinggi yang kemampuannya patut diperhitungkan. Terus juga nih Kak, pendapat yang kontra. Dari yang mungkin kita semua juga ada yang mendengar bahwa karena perempuan yang punya high value tadi kan sangat percaya diri. Lalu ada yang beranggapan bahwa perempuan yang kayak gitu tuh punya sifat yang sombong. Dari Kakak sendiri gimana Kak pendapat Kakak tentang orang yang bicara seperti itu? Tentang yang tadi, tentang bagaimana dengan perempuan yang memiliki penampilan feminim ataupun tidak memiliki penampilan yang feminim, aku mau jawab. Kita coba beralih lagi ke konsep mengenai konsep kuadrat atau konsep biologis. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan perempuan dengan laki-laki secara kuadrat atau secara biologis? Yang mana kita diciptakan oleh Tuhan, perempuan dan laki-laki tentu memiliki perbedaan secara biologis. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, perempuan memiliki payudara, yang kedua, perempuan memiliki rahim. Sehingga konsekuensi dari hal itu, maka perempuan akan menyusui, hamil, dan menstruasi. Sementara laki-laki memiliki sperma yang kemudian laki-laki tentu bisa membuahi. Hanya itu ya perbedaan secara biologis. Perbedaan secara kuadratnya hanya itu. Karena dari lahir laki-laki dan perempuan dibedakan secara biologis hanya dari hal tersebut. Tidak bisa diubah bagaimanapun caranya gitu. Karena itu ciptaan Tuhan. Lalu kemudian ada lagi yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki dari segi struktur sosial. Apakah itu pertama dari peranan, kedua bisa dari penampilan, ketiga bisa dari nilai-nilai yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki itu sendiri. Jadi kita harus tahu apakah baju
atau pakaian atau perhiasan itu memiliki jenis kelamin? Tentu tidak kan? Apakah jam tangan punya jenis kelamin? Ini jam tangan perempuan, ini jam tangan laki-laki? Enggak kan? Apakah pakaian punya jenis kelamin? Ini baju untuk laki-laki, ini baju untuk perempuan. Apa punya jenis kelamin? Tentu tidak. Apakah pekerjaan punya jenis kelamin? Ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki? Enggak juga. Bukan jenis kelamin, yang punya jenis kelamin kan hanya manusia. Tapi kenapa ada anggapan bahwa jam tangan yang seperti ini untuk perempuan, jam tangan yang seperti itu untuk laki-laki, pekerjaan seperti ini untuk perempuan, pekerjaan seperti itu untuk laki-laki? Itu karena tadi konstruksi sosial, karena ada nilai yang melekat atau anggapan yang melekat bagi perempuan ataupun laki-laki. Ada peranan yang melekat bagi perempuan ataupun laki-laki yang itu dikonstruksi secara sosial. Nah, apakah terjadi masalah? Tentu terjadi masalah. Bisa terjadi masalah ketika sesuatu hal yang kita lihat dari perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki ini maksudnya kita melihat segala hal dari sudut pandang laki-laki, yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi atau ketimpangan gender, yang menyebabkan salah satu peranan yang dimiliki oleh perempuan yang dikonstruksi secara struktur sosial menjadi lebih rendah daripada laki-laki. Padahal tidak, toh nyatanya ketika diberikan pendidikan, justru banyak perempuan yang memiliki banyak bakat kan. Justru banyak perempuan yang berkembang pesat justru. Bahkan sekarang banyak menteri-menteri di dunia yang perempuan, presiden juga banyak yang perempuan. Ketika perempuan memiliki skill juga, perempuan juga bisa nyetir kan. Perempuan juga ada kan atlet angkat besi yang perempuan juga banyak kan. Jadi itu. Nah, dengan adanya pendidikan tadi, kita bisa mengangkat derajat perempuan sehingga perempuan menjadi lebih berdaya. Kemudian tentang anggapan bahwa perempuan yang memiliki high value adalah perempuan yang sombong, menurut aku enggak ya. Soalnya coba kita lihat, apakah laki-laki yang memiliki high value kita juga menganggap laki-laki itu sombong? Tapi ketika perempuan yang memiliki high value, kenapa dianggap sombong? Kenapa banyak orang yang mencap perempuan yang high value itu, atau perempuan yang berpendidikan tinggi, atau perempuan yang memiliki karir yang sukses, perempuan sombong? Enggak, menurut aku enggak sama sekali. Itu hanya sebuah anggapan yang tidak berdasar ya. Karena ketika kita tahu apa value dari diri kita, apa kelebihan dan kekurangan kita, justru kita nggak bisa menyombongkan gitu, karena kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita juga apa. Bisa jadi kekurangan kita justru jadi kelebihan bagi orang lain, kelebihan orang lain justru jadi kekurangan untuk kita kan. Jadinya seperti melengkapi gitu ya. Bagiku perempuan yang high value justru dia nggak sombong karena dia high value gitu. Kalau misalnya dia sombong, ya kita mungkin bisa mendefinisikan sesuatu yang sombong itu dengan hal yang berbeda-beda ya. Ada orang yang misalnya hobinya flexing lalu kita bilang sombong, padahal mereka tidak berniat untuk sombong gitu. Kita kan memiliki anggapan yang berbeda. Jadi kalau menurut aku ada perempuan yang memiliki high value seperti misalnya karirnya sukses, pekerjaannya bagus, mungkin pendidikannya tinggi, attitude-nya juga baik, pola pikirnya juga cerdas. Apakah mereka sombong? Enggak, menurut aku enggak. Itu adalah kelebihan dari diri mereka. Kalau misalnya anggapan yang ngomong sombong sih, kalau sebatasnya itu saja ya, enggak sih, menurut aku enggak sombong. Kalau ada yang ngomong perempuan yang high value itu sombong, coba deh kita bandingkan dengan yang laki-laki. Kalau misalnya laki-laki sukses, karirnya bagus, pola pikiran cerdas, pola pikiran baik, attitude-nya juga baik, apa kita juga menganggap bahwa laki-laki yang seperti itu sombong? Enggak kan gitu. Jadi anggapan sombong tiap orang pasti berbeda-beda, tergantung bagaimana cara pandang kita. Tapi kalau menurutku hal yang seperti itu enggak bisa dibilang sombong. Nah, benar tuh teman-teman, orang yang punya high value dicap sombong adalah anggapan yang tidak berdasar. Karena orang yang high value itu memiliki pola pikir dan attitude yang baik pastinya. Jadi, itu tergantung lagi dari cara pandang seseorang melihat orang lain. Nah, baik Kak, dari sekian banyak penjelasan yang telah Kakak berikan Kak, apakah ada tips dan trik yang bisa dilakukan Kak agar kita seorang perempuan memiliki high value sehingga memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri, namun dapat juga memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak nih Kak?
Oke, kalau menurut aku gimana caranya kita jadi seorang perempuan yang high value? Yang pertama itu dari segi pendidikan ya. Sebisa mungkin harus semangat dong kalau kita lagi menempuh pendidikan. Kalau misalnya lagi sekolah, gimana kita harus semangat gimana caranya untuk lulus dengan nilai yang baik, untuk lulus dengan bakat yang baik juga gitu. Kalau di sekolah kan nggak melulu tentang pelajaran teoritis ya, tapi juga ada banyak bakat yang bisa diasah, seperti misalnya di jurnalistik atau di pramuka atau di olahraga yang lain dan yang lain-lainnya ya. Kalau di kuliah juga harus semangat juga untuk lulus juga dengan nilai yang memuaskan. Ikut organisasi, kamu sukanya di bidang apa, coba ikuti organisasi itu. Semakin banyak ketemu sama orang, semakin banyak kita melakukan suatu kegiatan, semakin banyak pengalaman yang kita dapat, semakin terbuka pula pola pikir kita. Terus, ya itu sih menurut aku banyakin pengalaman, banyakin ketemu orang-orang yang baik. Nah, satu lagi, pilih circle pertemanan yang baik juga. Karena gimana pun, circle itu berpengaruh penting ya bagi kita, bagi pola pikir kita, bagi kesuksesan kita. Makanya kan ada pepatah yang ngomong kalau kita berteman sama orang yang jual parfum, kita akan ikutan harumnya gitu. Kalau kita berteman sama circle yang orang-orang yang punya semangat tinggi untuk belajar, punya semangat tinggi untuk meraih cita-citanya, bisa jadi kan kita juga ketularan semangat gitu. Jadi hindari circle pertemanan yang toksik, hindari orang-orang toksik. Perdalamlah hubungan sama orang-orang yang baik gitu. Perdalam juga pertemanan dengan orang-orang yang berkualitas. Itu sih menurut aku. Oke Kak, sebagai penutup nih Kak, kita mau dengar closing statement dari Kak Gina serta pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan podcast kita ini Kak. Silahkan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik BMKM Fakultas Farmasi, terutama juga untuk adik-adik yang ada di bidang atau di Departemen Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih sudah memberikan kakak kesempatan untuk ada di podcast kali ini. Salah dan kurangnya kakak mohon maaf, mungkin ada banyak juga kekurangan dari cara penyampaian kakak, mungkin juga ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan pesan kakak untuk semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia yang sedang berjuang di bidang pendidikan atau dalam karir atau dalam hal lainnya, yang sedang berjuang mungkin juga dari rumah atau dari tempat yang lain, tetap semangat. Ayo kita berjuang untuk masa depan kita yang lebih ceria, untuk masa depan yang lebih indah pastinya. Setiap kesulitan pasti selalu ada harapan juga di dalamnya. Gimana pun terlahir menjadi perempuan itu adalah sebuah takdir ya, yang gak bisa kita ubah. Ada banyak tantangan juga ke depannya, tapi dengan semangat perjuangan yang kita punya, kita pasti bisa mencapai apa yang kita ingin. Apalagi kalau misalnya yang kita inginkan itu adalah hal yang baik. Wah, keren sekali ya teman-teman. Semoga setelah kita mendengarkan podcast ini, kita menjadi perempuan yang memiliki high value dan menjadi lebih percaya diri, aktif, nggak perlu insecure lagi, dan mencintai serta menghargai diri sendiri. Menarik sekali ya teman-teman bincang-bincang bersama Kak Gina kali ini. Kami dari Departemen Pemberdayaan Perempuan mengucapkan terima kasih kepada Kak Gina yang telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Kak, dan membahas hal yang menarik lagi. Sekian podcast kita pada hari ini. Stay tune terus buat podcast selanjutnya ya teman-teman. Enjoy your day and stay healthy. Semangat untuk UAP dan UASnya teman-teman semua. Wassalamualaikum teman-teman. Tetap semangat, perempuan hebat.